Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Fatia Syahidah dari Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pada pertemuan kelima, yang dimana membahas mengenai pembaruan KUHP di Indonesia. Kemarin kan cara-cara pembaruan KUHP di Indonesia itu ada 5 cara. Baru membahas 2, yaitu kriminalisasi dan dekriminalisasi. Sekarang dilanjutkan cara ketiga, yaitu rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, yaitu dekriminalisasi kan. Kemudian karena perkembangan masyarakat lagi, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana lagi. Jadi dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana, terus dapat dipidana lagi. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Selanjutnya yaitu ada cara namanya depenalisasi. Apa sih itu? Yaitu depenalisasi itu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti menjadi sanksi administrasi, atau biasanya dalam undang-undang itu dalam pasal itu seperti kayak hukuman penjara 7 tahun atau bayar denda sekian. Nah, itu contoh dari depenalisasi. Selanjutnya yaitu ada mitigering, yang dimana itu tuh suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu pembaharuan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya tuh kayak hukuman mati jadi hukuman seumur hidup, atau hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metode pembaruan KUHP di Indonesia yang memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu evolusi atau evolusionis, pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang peneriban perjudian merupakan pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah bentuk tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Selanjutnya itu ada metode kompromis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Jadi kalau evolusi itu cuman menyelipkan pasal, sedangkan kompromis itu menyelipkan bab, yang dimana bab itu terdiri dari pasal-pasal gitu. Misalnya itu contohnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambahkan bab baru, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479 KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit dibandingkan dengan pasal 385A yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang lebih luas. Yang terakhir itu metode global, pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material, dan juga jadi keseluruhan KUHP-nya yang akan dirombak ya nanti. KUHP pada tahun 2025 akan diresmikan KUHP buatan Indonesia asli. Selanjutnya ada periodisasi pembaruan KUHP, yaitu secara kronologis pembaruan, perubahan, penambahan, dan
pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang penggusuran, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, pengusutan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan lain-lain. Dilanjutkan membahas mengenai bab 4, yaitu hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Pembahasan pertama mengenai hubungan sebab akibat yaitu tujuannya. Tujuan dari sebab akibat, ajaran sebab akibat ini yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Dan selanjutnya ada alasan tujuannya tuh untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Selanjutnya membahas mengenai teori-teori ajaran sebab akibat. Yang teori pertama itu ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi, atau juga biasa disebut teori syarat mutlak. Berasal dari von Bury, yaitu dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Jadi kalau misalnya ada kasus meninggalnya seseorang, kalau di hukum itu kan tidak dilihat alasan dia mati itu apa, tapi bagaimana dia mati, dibunuhkah atau bagaimana, dicari tahu. Jadi kalau teori syarat mutlak itu pelakunya tuh sebelum dan sesudah tragedi seseorang meninggal itu semua dijadikan dijadikan pelaku, tersangka di ajaran teori syarat mutlak itu. Meskipun misalnya seseorang mati itu karena dibunuh seseorang, tapi yang melaporkan atau yang menemukan mayat itu tuh ikut jadi tersangka juga kalau dalam teori syarat mutlak ini. Dilanjutkan oleh teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah Bingmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Dan selanjutnya ada tokoh Binding ya. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Jadi kalau teori syarat mutlak tadi itu mau sesudah atau sebelum terjadinya matinya korban itu dijadikan tersangka ya, sebelum dan sesudah, baik itu si pembunuh ataupun si pelapor atau yang ngasih tahu ada mayat di situ gitu. Kalau teori individualisasi itu cuman sesudah kejadian, jadi bisa saja yang orang yang menemukannya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib itu dijadikan pelaku.
Dan selanjutnya ada teori generalisasi. Teori ini melibatkan peristiwa sebelum kejadian, antefaktum, kebalikan dari teori individualisasi tadi, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan, kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Jadi kalau teori generalisasi ini sebelum si korban mati gitu. Jadi yang melapor itu tidak dijadikan pelaku, tapi dicarilah sebelum dia mati itu dia ngapain, dia bersama siapa. Nah, orang itu yang dijadikan pelaku atas matinya orang tersebut gitu kan. Untuk diberlakukannya ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif yang dianggap adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. Yang kedua itu ada penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Chris ini, teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira, membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Mungkin penjelasan untuk pertemuan kelima ini sampai di sini. Sampai jumpa di review video selanjutnya, review materi selanjutnya.